I got so much motherfucking design on right now. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Aulia Herlinda dengan akhiran NIM 018 dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat dari masa ke masa. Nah, yang pertama dari masa Yunani, yang kedua dari masa Islam, yang ketiga Renaissance, dan yang terakhir kontemporer. Yang pertama pada masa Yunani, berfilsafat merupakan cara mencari makna atau jawaban paling dasar dan mendalam tentang hakikat segala sesuatu melalui akal. Nah, melalui akal, masyarakat atau para pemikir Yunani kuno menjawab melalui akal yang logis. Akal itu menghasilkan pengetahuan yang logis yang disebut filsafat. Nah, filsafat itu sendiri merupakan rasionalisme, di mana hal itu merupakan puncak dari proses berpikir masyarakat ketika itu. Nah, sedangkan menurut Bertrand Russell, filsafat adalah sebuah teologi yang berisi tentang pemikiran tentang masalah-masalah pengetahuan definitif tentangnya sampai sebegitu jauh tidak dapat dipastikan. Kemudian, John Dewey mengungkapkan bahwa manusia secara terus-menerus melakukan perjuangan untuk mengungkapkan mengenai sesuatu hal. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap tradisi yang membentuk budi pekerti manusia terhadap kecenderungan ilmiah dan cita-cita politik yang baru dan tidak sejalan dengan wewenang yang diakui. Nah, sedangkan menurut M.J. Lagevers, filsafat adalah sebuah kesatuan dari beberapa lingkup masyarakat. Lingkup masyarakat ini terdiri dari lingkup masyarakat pengetahuan di nilai-nilai, teori nilai etika, estetika, dan nilai berdasarkan religi. Nah, selanjutnya pada abad ke-6 sebelum Masehi, filsafat masih berupa metodologi atau dongeng-dongeng yang dipercayai bangsa Yunani. Masyarakat Yunani memiliki sistem kepercayaan bahwa semua harus diterima sebagai segala sesuatu yang bersumber dari dongeng-dongeng, atau dengan kata lain, kita dapat mengandalkan akal pikiran. Thales bertanya, sebenarnya apa bahan perbuatan dari alam ini? Pertanyaan Thales ini bahkan membuat sains dan metodologi terdiam, tak dapat menjawab pertanyaan aneh Thales. Thales kemudian menyatakan bahwa bahan alam semesta adalah air, karena air dapat berubah bentuk. Nah, filsafat pada masa Yunani kuno terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad ke-6 Masehi. Masyarakat kala itu bersifat kritis tentang sebuah pengetahuan atau dalam mencari jawaban dari sebuah pertanyaan, dan masyarakat Yunani kala itu menolak sikap menerima begitu saja jawaban atau pengetahuan yang tidak mendasar dari akal dan tidak dapat dijelaskan melalui akal pikiran. Manusia Yunani kuno berada pada masa jayanya. Nah, ketika berada di bawah kepemimpinan Iskandar Agung pada tahun pada 356 sampai dengan 323 sebelum Masehi yang disebut sebagai zaman Helenisme. Nah, baik, selanjutnya filsafat pada masa Islam. Harun Nasution mengungkapkan istilah filsafat dengan falsafat atau falsafah karena menurutnya filsafat berasal dari kata Yunani phileis dan sophos. Kemudian para orang Arab menyesuaikan dengan bahasa mereka. Ariel menjelaskan bahwa hakikat filsafat Islam adalah filsafat yang bercorak Islam, yang dalam bahasa Inggris dibahas menjadi Islamic philosophy, bukan the philosophy of Islam, yang berarti berpikir tentang Islam. Nah, dengan demikian filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, yang berada pada taraf makna yang mempunyai sifat corak dan karakter yang dapat memberikan keselamatan dan kedamaian hati. Kemudian, filsafat Islam tidak netral, melainkan memiliki keberpihakan atau komitmen kepada keselamatan dan kedamaian.
Nah, selanjutnya menurut Al-Farabi dalam kitab Tashhil As'a ada filsafat berasal dari Keldania atau Babilonia, kemudian pindah ke Mesir, lalu pindah ke Yunani, Suryani, dan akhirnya sampai ke Arab. Nah, filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam. Karena itu, filsafat yang pindah ke negeri Arab dinamakan filsafat Islam. Walaupun di kalangan para sejarawan banyak yang berbeda pendapat dalam menanamkan filsafat yang pindah ke Arab tersebut. Namun, keberadaan di antara mereka menyimpulkan bahwa filsafat pindah tersebut adalah filsafat Islam. Nah, dalam perspektif Islam, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Sebagaimana kata Al-Kindi, bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat hal atau ihwal dalam batas-batas kemungkinan manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya filsafat pada Renaissance. Nah, filsafat pada Renaissance sekitar abad ke-14 sampai dengan 15, yaitu munculnya fisikawan-fisikawan. Istilah filsafat Renaissance digunakan oleh para peneliti sejarah intelektual yang merujuk pada pemikiran di Eropa di kira-kira antara tahun 1355 hingga dengan 1650. Nah, perkiraan periode tersebut maju ke tahun-tahun berikutnya untuk Eropa Tengah dan Utara. Dan untuk daerah-daerah seperti Spanyol, Amerika, India, Jepang, dan Tiongkok akibat pengaruh Eropa. Oleh karena itu, filsafat itu tumpang tindih dengan akhir filsafat abad pertengahan yang pada abad ke-14 dan ke-15 dipengaruhi oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Albert Agung, Thomas Aquinas, William dan Ockham, dan Marsilius dan Padua. Dan awal filsafat modern yang secara konferensi dimulai dengan René Descartes dan hasil karya ceramah tentang metode pada tahun 1637. Para filsufis biasanya membagi periode ini menjadi melompat dari abad pertengahan hingga awal filsafat modern, dengan asumsi bahwa tidak ada pengaruh radikal yang perspektif dalam abad-abad sebelumnya. Tetapi sejarawan intelektual mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber, pendekatan, pendengaran, bahasa, dan genre sastra, serta ide-ide artikel ini mengulang tentang perubahan dalam konteks filsafat Renaissance dan kontinu yang perlu diperhatikan pada masa depan. Nah, yang selanjutnya filsafat pada masa kontemporer. Nah, filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisme, disiplin keilmuan filsafat yang muncul, dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi, teknik, dan filsafat yang mengacu pada periode tertentu dengan sejarawan filsafat barat. Namun demikian, ungkapan ini sering dirancungkan dengan filsafat modern yang mengacu pada periode sebelum dalam filsafat barat. Filsafat pasca modern yang mengacu pada kritik-kritik filsuf kontinental terhadap filsafat modern dan penggunaan frasal teknik yang mengacu pada kerja-kerja risalah filsafat teknik. Sekian yang bisa saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.